Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas tentang buku PR Kimia, masih Intan Pariwara, kelas 11, halaman 101. Oke, di sini ada soalnya nih. Jika suatu reaksi N2O4 dengan soal tersebut, mula-mula 5 mol gas N2O4 dan tersisa 2 mol. Nah, kalau misalnya menggunakan ini, berarti karena ada kata mula-mula, maka kita menggunakan cara tidak langsung. Nah, untuk cara tidak langsung ini, maka yang perlu dilakukan adalah menulis terlebih dahulu si reaksi yang terjadi, kemudian biasa tulis mula-mula, bereaksi, kemudian sisa. Nah, setelah ini, yang perlu dilakukan adalah kita melihat yang sisa apa aja sih gitu ya. Oke, kita lihat di sini untuk mula-mula terdapat 5 mol gas N2. Berarti saya punya 5 mol gas N24. 5 mol, ya mula-mula. Kemudian strip, biasa ini kosong kalau produk. Kemudian tersisa 2 mol. Nah, kalau sisa berarti nulisnya di sini ya. Tersisanya 2 mol. Dalam waktu 25. Tentukan laju reaksi pada ini. NO2. Oke, berarti saya tulis titik-titik terlebih dahulu. Kemudian mari kita isi ya. 5 kurangin berapa supaya 2? Nah, berarti kan 3 ya. 3 mol itu untuk koefisien 1, maka untuk koefisien 2 adalah 6 mol. Oke, strip kurangin 6 mol, berarti masih sisa ada 6 mol. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tentukan laju. Nah, laju pembentukan N2 ya, berarti konsentrasi dari NO2 dibagi T-nya. Nah, oke. Sekarang konsentrasi itu rumusnya adalah mol per volume dibagi T. Nah, molnya berapa di sini? Mol yang kita gunakan adalah 6 mol ini, yang warna ungu ya. 6 mol dibagi 3 liter per T. T-nya itu 25 detik. Ya. 6 dibagi 3 itu 2. Nah, sekarang 2 tinggal dibagi 25. Hasilnya 0,08. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 2. Jika massa seng dan konsentrasi klorida dianggap Becker sama, laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan itu siapa dengan siapa? Nah, kita bandingkan dulu 1 terhadap 2. Nah, di sini kita lihat suhunya berbeda, berarti dia dipengaruhi oleh suhu. Kemudian luas permukaannya jelas beda, yang satu serbuk, yang satu serpihan. Jelas banget ya, berarti percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, lanjut. Untuk nomor 3, kita lihat berdasarkan data tersebut, reaksi yang berlangsung paling lambat. Oke, kalau paling lambat berarti luas permukaannya harus lebih kecil ya. Nah, kalau misalnya bentuknya serbuk udah jelas bukan. Serbuk juga bukan. Nah, antara pita dengan lempengan, maka yang paling besar adalah bentuk lempengan. Oke, nah sekarang kita lihat konsentrasi antara nomor 1 dan nomor 3. Mana yang lebih ini? Oh, ini. Berarti nomor 3 adalah percobaan nomor 1. Oke, nomor 3 udah selesai ya. Sekarang nomor 4. Nah, pada percobaan reaksi ini tentukan orde total. Ingat ya, di sini adalah waktu, di mana V sama dengan 1 per T. Nah, oleh karena itu, kita langsung tulis saja nomor 4. Nomor 4 itu rumusnya masih sama, perbandingan V sama dengan perbandingan koefisien dikalikan konsentrasi A per konsentrasi A pangkatkan X, konsentrasi B per B pangkatkan Y. Nah, ini saya anggap ini A, ini adalah B. Lanjut, ingat karena V di sini adalah 1 per T. Nah, jadi per 1 per T seperti ini. Ini hilang. Kemudian kalau misalnya saya ingin menggunakan orde A, maka yang sama haruslah B. Nah, berarti saya persamaan 1 nomor 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian di sini 0,4 per 0,8, 0,1 per 0,1. Ya, hilang. 4 sama 8 setengah pangkatkan X ya maksud saya.
Nah, T1-nya masukkan 1/52 sama 76. Itu artinya 76/152 sama dengan setengah pangkatkan X. Ini setengah juga ya, berarti X sama dengan 1. Selanjutnya, untuk ini yang orde, berarti sekarang orde B. Nah, kalau misalnya mencari orde B, maka yang harus sama adalah A-nya. Ya, oke. Berarti saya ambil persamaan 1 sama ya 1/T bagian nomor 4 per 1/T bagian nomor 5. Kemudian kita bandingkan K-nya dianggap 1, kemudian di sini 0,2, 0,4 pangkatkan di sini ya 0,2 sama 0,4-nya dipangkatkan Y. Berarti saya punya T5/T4 sama dengan 0,2 dibagi 0,4 pangkatkan koefisiennya Y. T5-nya kita masukin, sama-sama 152/152 sama dengan 2 sama 4 itu berarti setengah pangkatkan Y. Nah, ini kan sama-sama 1 ya. Y setengah pangkat berapa supaya hasilnya 1? Berarti Y sama dengan 0. Kalau misalnya ditanyakan, tentukan orde total. Maka orde total yaitu total dari X ditambah Y alias 1 tambah 0. Hasilnya 1. Oke, pertanyaan terakhir. Diketahui reaksi 2A ditambah B menjadi 2B mempunyai persamaan dengan harga lase mula-mula. Sudah ada kata mula-mula, maka kita pakainya MBS. Ya, karena pakai MBS langsung berarti, karena ini pasti cara tidak langsung. Cara tidak langsung karena sudah ada mula-mula ya. Berarti saya punya 2A ditambah B menjadi A2B. Nah, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Set. Oke, kita masukkan dengan harga tetapan laju reaksi sebesar O. Harga tetapan berarti ini adalah K ya. Kemudian dalam wadah 4 liter ZA dan B masing-masing dengan konsentrasi O. Ini mula-mula berarti ya. A dan B itu masing-masing 0,2. Ini juga 0,2. Ingat, hasil itu pasti strip produk. Kemudian besarnya laju reaksi saat tersisa 50%. Berarti sisanya adalah 50% dari mula-mula. Nah, kalau misalnya sisanya 50%, berarti saya punya 0,2, berarti sisanya adalah 0,1. Nah, sudah diketahui, maka kita tinggal nyari yang titik-titik ini. Nah, hasilnya berapa? Kalau 0,1 itu 2, maka salah. Kalau bisa 0,2 kurangi berapa supaya 0,1 kan 0,1 ya. Nah, 0,1 itu 2, maka kalau misalnya 1 adalah 0,05. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya 1 artinya 0,05. Yang paling gampang adalah mengerjakan ini dulu ya. Udah jelas lah ya. Kemudian 0,2 kurangi 0,5 berarti 0,15. Nah, sekarang yang ditanyakan berasal laju reaksi. Nah, laju reaksinya sudah ada persamaannya di mana konsentrasi A dikalikan konsentrasi B pangkatkan 2. Nah, yang diambil yang mana sih? Yang ini ya. Oke. Berarti saya punya konsentrasinya 0,2 dimasukkan 10 pangkat min 1 dikalikan 5 kali 10 pangkat min 2 pangkatkan 2. 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 pangkat 2, 25 kali 10 pangkat min 4. Berarti saya punya 2 kali 25 berarti 50 kali 10 pangkat min 6. Betul ya, 50 kali 10 pangkat min 6. Alias 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.